Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan mengajak sahabat Gumilang semuanya ingin melihat perkembangan pembangunan yang ada di daerah Bypass Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi beberapa tahun terakhir ini, sekitar 2010 ke atas ya, itu pembangunan di Kota Padang itu banyak ke arah bypass yang jauh dari tepi Pantai Padang. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Kota Padang itu berada di bibir Pantai Padang yang rawan bencana tsunami, dan itu sudah dipetakan bahwa yang di sekitaran pusat Kota Padang, daerah Khatib Sulaiman, Sawahan, Tarandam itu rawan terdampak jika terjadi bencana tsunami. Mudah-mudahan nggak ada ya, tapi itu untuk antisipasi bencana. Jadi banyak sekali pembangunan setelah terjadi gempa 2009 itu berpindah menuju ke arah yang lebih tinggi, yaitu di arah bypass Kota Padang. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa pembangunan yang ada di sini. Nah, kita mulai perjalanan kita tadi dari daerah TVRI Sumatera Barat ya. Nah, ini kita sudah berada di depan kawasan Baitur Rahmah. Nah, di Baitur Rahmah ini ada apa saja? Nah, di Baitur Rahmah ini banyak sekali pembangunan yang ada. Mari kita lihat masuk ke dalam. Nah, sebelum kita menuju tujuan utama adalah melihat pembangunan mall terbesar yang ada di daerah bypass ini. Berada di Kota Padang ya, itu ada Basco City Mall. Nanti kita akan lihat seperti apa proses pembangunan mall terbesar di Sumatera Barat. Nah, kita singgah di sini dulu untuk melihat keindahan bangunan yang ada di daerah Baitur Rahmah. Di sini ada Masjid Baitur Rahmah, ada Rumah Sakit Siti Rahmah. Jadi di sebelah Masjid Baitur Rahmah ini ada rumah adat Minangkabau yang dikenal juga rumah gadang ameh. Nah, seperti apa rumah gadang ameh ini? Jadi ornamennya itu menggunakan warna emas. Nah, ini kita lihat sama-sama sahabat Gumilang betapa megahnya rumah adat Minangkabau ini. Apalagi kalau dibuat dengan corak emas seperti ini. Nah, tapi kalau yang sahabat Gumilang ingin lihat rumah gadang yang otentik, yang khas Minang sekali, itu ada di Istana Basa Pagaruyung. Itu atapnya benar-benar menggunakan ijuk, kemudian dindingnya, tonggaknya itu menggunakan kayu. Nah, ini rumah gadang modern yang kita lihat saat ini. Ini merupakan rumah gadang milik Yayasan Baitur Rahmah ya, karena ini di kawasan komplek Baitur Rahmah. Dan sekarang Wali Kota Padang adalah anak dari pendiri Yayasan Baitur Rahmah, yaitu Bapak Fadli Amran. Itu merupakan anak dari pendiri Yayasan Baitur Rahmah ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu Kota Padang makin maju, makin keren, yang akan dipimpin oleh Bapak Fadli Amran, wali kota baru yang ada di Kota Padang ini. Nah, seperti inilah suasana rumah gadang Baitur Rahmah. Kita menyebutnya rumah gadang Baitur Rahmah aja ya. Nah, mungkin sahabat Gumilang yang ingin berkunjung ke sini, ingin foto-foto dari luar daerah, dari provinsi mana mungkin, karena ingin berfoto dengan latar belakang rumah gadang, boleh masuk ke sini bebas, gratis, tidak bayar. Kalau yang muslim itu sekalian sholat di sini di Masjid Baitur Rahmah sambil wisata ke sebelahnya ada rumah gadangnya ya. Nah, oke lanjut. Kita muter-muter di sini sedikit sebelum menuju ke Basco ya. Kita jalan tadi dari arah bandara menuju ke arah Teluk Bayur. Jadi di kawasan Aye Pacah ini sangat pesat sekali pembangunannya sahabat Gumilang. Mungkin ada beberapa perantau Minang yang sudah lama nggak pulang kampung. Saya buatkan video perkembangan di daerah bypass ini. Nah, ini kalau Masjid Baitur Rahmah ini lumayan cukup lama, sudah lama ya. Tapi kalau rumah gadangnya tadi itu belum lama, sekitar setahun 2 tahun lah. Ini dia Masjid Baitur Rahmah Aye Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat di daerah bypass. Masya Allah, luar biasa, masjidnya megah, dan ini kalau malam warnanya hijau.
banyak corak hijaunya ya. Jadi kalau siang ini warna putih mendominasi, tapi kalau malam banyak cahaya lampu berwarna hijau. Nah, ini ada pembangunan di sebelah Masjid Baitur Rahmah. Ini dulunya adalah kampus Baitur Rahmah ya. Ini akan dibangun Baitur Rahmah Office. Jadi ini kantor Baitur Rahmah nantinya akan dibangun. Nah, itu gambarnya. Model bangunannya tapi kurang jelas. Nanti kita akan update jika sudah selesai bagaimana konstruksi atau bangunan Office Baitur Rahmah ini. Dan gambarnya kalau dilihat itu lumayan unik ya. Dengan corak ada seperti rumah adat Minangkabau juga, ada runcingnya di atas. Nah, ini ada yang kelihatan sedikit ini di depan kita ini. Wow, amazing, luar biasa. Nanti kita akan lihat, penasaran seperti apa kalau jadi Office Baitur Rahmah ini. Nah, sekarang kampus Baitur Rahmah itu sudah memiliki gedung dan asrama ya. Di belakang ini dia ada tuh 2 gedung yang besar itu dibangun juga belum lama, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Ini kita ambil video di tahun 2025. Nah, itu dia ada gedung 2. Masya Allah, luar biasa pembangunan yang ada di Kota Padang. Mudah-mudahan Kota Padang ini makin maju ya, makin banyak gedung-gedung pencakar langit. Itu menandakan bahwa ya Kota Padang makin maju, semakin banyak gedung-gedung megah yang berjejeran di Kota Padang nantinya. Dan yang paling kita tunggu-tunggu yang dalam waktu dekat ini, kabarnya Basco City Mall itu sudah buka di Lebaran tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ya, nanti kita akan ke sana. Video ini akan menuju ke sana, bagaimana perkembangan proses pembangunan saat ini, sudah berapa persen, dan apakah benar-benar nanti di Lebaran 2025 memang bisa digunakan nantinya atau bisa beroperasi nanti. Nah, lanjut kita maju ke sini. Di sini kita melihat di ujung sana juga ada gedung baru yang belum selesai, dan itu kabarnya akan digunakan untuk Rumah Sakit Siti Rahmah, karena Rumah Sakit Siti Rahmah ini dia sering kebanjiran. Nah, karena agak rendah ya. Nah, kita sudah di depan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Tuh, yang di ujung sana itu adalah bangunan barunya, juga belum selesai. Di sana ada Masjid Baitur Rahmah, ada kampus Baitur Rahmah, ada Rumah Sakit Siti Rahmah, satu kompleks, satu kawasan. Dan ini merupakan yayasan yang dimiliki oleh keluarga Bapak Wali Kota sekarang, adalah Bapak Fadli Amran. Lanjut, nah ini dia rumah sakitnya di sebelah kiri, belum jadi, mudah-mudahan cepat selesai. Lanjut ke depan, setelah Rumah Sakit Siti Rahmah dan kampus Baitur Rahmah tadi, kita berjalan menuju ke arah Balai Kota. Kita menemukan Acikmat di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada showroom mobil Honda. Nah, sahabat Gumilang yang ingin beli mobil baru nih, di sini di bypass ada showroom Honda. Kemudian Honda juga ada di Khatib Sulaiman. Nah, yang seperti saya bilang yang pertama tadi, banyak kantor-kantor itu dari daerah pusat kota sana berpindah menuju ke arah bypass atau di arah atas ya. Oke, kita belok sedikit ke sini. Ini kita sebut di alun-alun Kota Padang. Nah, kalau dulu di daerah bawah itu ada alun-alunnya atau ada lapangan Imam Bonjol. Di sini juga ada, di kawasan bypass ini ada alun-alun atau lapangan yang bisa untuk berkumpul, berolahraga bagi warga setempat atau warga daerah sekitar bypass ini. Kita masuk sedikit ke sini ya. Nah, ini lapangannya cukup luas, cuma memang tidak ada banyak pohon di tengahnya seperti di Imam Bonjol ya, karena ini digunakan mungkin ya untuk upacara. Nah, ini ada tiang benderanya, ini memang digunakan untuk upacara di Kota Padang. Oke, lanjut kita keluar dari sini, kita menuju ke arah jalan bypass lagi ya.
Oke sahabat Gemilang, saat ini kita sedang berada di dalam kawasan komplek perkantoran. Ini adalah Balai Kota Padang atau kantor Wali Kota Padang yang sudah berpindah ke daerah bypass juga. Dulunya Balai Kota Padang itu berada di dekat Pasaraya Padang. Ini adalah Balai Kota Padang. Dan di sebelah Balai Kota Padang ini ada bangunan megah juga yang baru. Ini adalah kantor DPRD Kota Padang. Tapi kenapa huruf D-nya udah mau roboh itu padahal ini baru, bahkan kurang lebih ya sekitar setahun, kurang lebih setahun ini bahkan baru pindah tapi huruf D-nya sudah meroboh. Mungkin ada tangan-tangan jahil atau bangunannya yang kurang apa tadi ya, yang kurang kuat atau gimana. Tapi jelek juga ya, baru dibangun tapi tulisannya udah roboh. Nah inilah kantor DPRD Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat itu ada di Khatib Sulaiman sana. Ini adalah kantor DPRD Kota Padang. Nah, ini berada di kawasan bypass semuanya. Dan yang terbaru itu adalah Basco City Mall. Yang kita tunggu-tunggu, sebentar lagi kita akan sampai sana. Kita akan naikkan drone-nya untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan mall yang terbesar di Sumatera Barat. Itu terdiri dari beberapa lantai, nanti kita lihat. Dan Basco City Mall itu sebelumnya juga sudah akan dibangun beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, tapi baru terrealisasi atau baru terlaksana di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan itu benar-benar beroperasi nanti ya, karena pembangunannya juga sangat rumit dulu untuk mulai pembangunan. Dan kita akan menuju ke sana. Sebelum sampai di sana, kita ini menemukan punyanya Baitur Rahmah lagi. Ini adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut gabungan Baitur Rahmah, dan ini adalah kampus Universitas Baitur Rahmah yang kedokteran gigi ya. Ya, itu yang kedokteran gigi, kampusnya di sini. Kemudian juga rumah sakitnya Gigi dan Mulut juga di situ. Oke, kita lanjut terus masih di kawasan bypass. Nah, sahabat Gumilang, ini kan banyak nih pembangunan yang di daerah kawasan bypass. Tapi jangan salah, di daerah Kota Padang, pusat kota, meskipun itu rawan gempa atau rawan tsunami, di sana juga makin menjamur gedung-gedung tinggi, gedung-gedung megah di sana. Suatu saat kita akan buatkan video keliling di pusat Kota Padang. Di sana ada pembangunan apa saja di daerah kawasan pusat kotanya, apakah di sana juga ada gedung-gedung seperti mall, hotel, rumah sakit. Kita akan melihat ke sana untuk video selanjutnya. Tapi kali ini kita akan di daerah kawasan bypass ini. Nah, di samping kiri kita ada Universitas Terbuka. Gedungnya juga baru ya. Jadi sahabat Gumilang mungkin yang kuliah di Universitas Terbuka, kuliahnya online, jauh di daerah-daerah, inilah kampusnya. Universitas Terbuka berada di daerah kawasan bypass juga, tidak jauh dari Universitas Baitur Rahmah tadi. Lanjut menuju ke depan, kita ketemu showroom mobil Toyota Auto 2000 juga sudah pindah ke bypass, meskipun yang di Khatib Sulaiman itu juga ada Auto 2000 atau Toyota di sana. Jadi brand-brand besar, merek-merek besar itu banyak berpindah atau membuka cabang kantornya di daerah kawasan bypass ini. Nah, informasi untuk Basco City Mall ini juga merupakan asli yang punya orang Awak atau orang Minang, yaitunya Bas Rizal Koto. Beliau lahir di Kabupaten atau di Pariaman. Itu Bas Rizal Koto itu lahir di sana, kemudian beliau juga sudah memiliki hotel di daerah Air Tawar atau depan UNP, juga ada mall di sana atau plaza ya, Bumi Minang. Basco ya, Bumi Minang dulu ya. Nah, sekarang ini mengembangkan usahanya di Kota Padang lagi, yaitunya Basco City Mall. Kita lihat
Sebenarnya dia juga sudah banyak punya mall di luar sana seperti di Pekanbaru, dia juga banyak usahanya di sana. Itu asli orang Awak. Jadi senangnya, bangganya kita, mall terbesar yang ada di Sumatera Barat ini yang punya asli orang Awak ya, atau asli orang Minang. Nah, keunikan satu lagi di Sumatera Barat ini berkembang minimarket atau swalayan asli yang punya juga orang Minang, seperti Budiman itu menjamur menggurita banyak sekali, seperti Acikmat itu juga yang punya asli orang Minang. Bukan, kalau provinsi lain itu banyak Alfamart, Indomart, dan di Kota Padang atau di Sumatera Barat seluruhnya tidak ada Alfamart dan Indomart. Yang berkembang, yang menggurita adalah asli punyanya orang Awak atau asli putra daerah yang punyanya. Nah, kita sudah berada di depan Basco City Mall. Nah, ini dia pagarnya, bentengnya begitu kokoh, tinggi, tidak nampak ya. Kita nanti akan lihat dari atas, pakai drone baru kelihatan semuanya. Kita lihat ke belakang dulu seperti apa sih belakangnya Basco City Mall. Oh, ternyata seperti ini. Memang ini dibangun di daerah pinggiran, sahabat Gumilang, atau di daerah bypass, jauh dari pusat kota. Nah, di sini di belakang ternyata ada kandang ayam ya, ada jualan ayam potong, dan mungkin beberapa tahun yang akan datang ini akan berubah menjadi kos-kosan nanti. Dan ini mudah-mudahan membuat lapangan usaha baru, membuat daerah ekonomi baru di sini. Yang dulunya daerah pinggiran sepi, ini nanti akan menjadi ramai, ekonomi akan maju berkembang di daerah kawasan ini. Ini dia, kita sudah berada di depan Basco City Mall. Wow, bangunannya lumayan cukup megah. Kita akan melihat nanti seperti apa kalau kita lihat dari atas. Kalau kita lihat tidak terlalu tinggi ya, lebih tinggi Transmart kalau nggak salah ya. Nah, dan kabarnya ini lebih besar daripada Transmart. Seperti apa nanti kalau sudah jadi. Oke, sahabat Gemilang, kita naikkan drone-nya, kita lihat dari atas supaya lebih jelas bagaimana proses pembangunan atau perkembangan pembangunan mall terbesar yang ada di Sumatera Barat ini, tepatnya berada di kawasan bypass Kota Padang. Nah, ini sudah, kalau kita lihat memang hampir 90% ini sudah selesai ya, tinggal finishing sedikit, dan itu juga sudah dibuatkan namanya Basco City Mall. Nah, Basco ini merupakan Basco Group, yang punya adalah Bas Rizal Koto, asli orang Awak, kelahiran Rana Minang, orang Kayo, orang Awak koma. Jadi kita sebagai orang Minang cukup bangga ya dengan hadirnya mall terbesar di Sumatera Barat ini dan yang memiliki asli orang Minang. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada di samping ini yang rumah adat Minangkabau ini adalah kantor Camat Kuranji ya. Ya, ini yang rumah Minang ini adalah kantor Camat Kuranji. Ini kalau kita lihat dari sini sekitar berapa hektar ya? 10 hektar ada nggak ini ya? Ini benar-benar luas sekali, sahabat Gumilang. Kita bisa melihat samping kanan dan kirinya. Ini tidak ada gedung-gedung, tidak ada hotel, tidak ada rumah sakit yang tinggi, tidak seperti di pusat kota, karena ini merupakan daerah pinggiran ya. Jadi ini nanti mungkin akan menjadi pusat perekonomian baru di daerah kawasan bypass ini, karena yang di pusat Kota Padang saat ini benar-benar dekat dengan bibir pantai. Di ujung kita melihat ada bukit, di sana itu daerah Gunung Pangilun. Nah, jaraknya dari Gunung Pangilun ke sini ini juga lumayan cukup jauh. Kalau kita tempuh dari Kota Padang, pusat Kota Padang menuju ke daerah kawasan bypass ini ya kurang lebih 1 jam lah, 1 jam kurang ya menuju ke sini. Dan kalau dari bandara menuju ke daerah Basco City Mall ini atau bypass ini ya sekitar itu 1 jam. Dan kalau dari bandara itu jalannya lurus jalur 2 bypass, tidak ada belok-belok, tidak melalui jalur kecil ya.
Oke, kita lihat sama-sama. Kita akan memutari Basco City Mall ini. Mari kita lihat sama-sama. Dan selamat menyaksikan video ini. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan sampai di akhir video ini. Terima kasih banyak dukungannya, yang sering komen, yang sering like. Kadang saya tidak balas satu-satu. Pasti itu yakin saya baca, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Jangan lupa dukung juga Instagram kita di Gumilang Jalan-Jalan. Kemudian ada TikTok. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.